لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية. Ikhwatu iman aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantunan kalimat takbir serta kalimat tahlil juga kalimat tahmid itu merupakan kalimat-kalimat yang tentu menggambarkan akidah dari yang mengucapkannya. Karena kalimat-kalimat tersebut bukan lantunan kalimat tanpa makna, melainkan syarat akidah dan keyakinan dari orang-orang yang mengucapkannya. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bukti kepasrahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiada lain kita ini dihidupkan dalam kondisi yang serba lemah. Kelemahan kita tidak akan pernah berwujud karena Zat yang Maha Kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, pengakuan diri begitu lemah dan berharap kekuatan dari yang Maha Dahsyat dengan mengungkapkan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada dan daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengungkapkan kalimat tahmid, begitu banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Apakah itu nikmat yang bersifat hissiyah, nikmat yang dirasakan oleh panca indera, ataukah nikmat yang bersifat batiniyah, kenikmatan yang hanya dirasakan oleh jiwa, pikiran dan perasaan? Maka andaikan kita hendak menghitung-hitung nikmat dari Allah, dengan sehebat apapun mesin ciptaan manusia, dengan secerdas apapun daya nalar dan kecerdasan manusia, tidak akan sanggup mampu untuk menghitungnya. Karena tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah, melainkan untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momentum Idul Adha mengingatkan kita kembali kepada ribuan tahun yang silam betapa dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang hamba Allah yang hidupnya bertubi-tubi diberikan beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ibtala Ibrahim rabbuhu. Kalimat ibtala menggambarkan takubahnya seperti baju yang usang, baju nunggu soek, baju nunggu serajet. Namun setiap benda-benda yang dipakai kurang nepi rusak, itu disebut al-ibtila. Dengan makna demikian, kita hendak menyimpulkan tidak ada satupun ujian dari Allah yang tidak menyakitkan. Tidak ada satupun ujian dari Allah yang tidak menyenangkan. Semua dirasakan begitu pahit.
Semua dirasakan begitu sedih, semua dirasakan begitu tidak enak, dirasakan oleh syahwat dan nafsu. Tetapi mengapa Allah hendak menguji hamba-hambanya, terutama orang-orang yang soleh, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini menunjukkan kalau kita hendak menelisik suatu hadis, ternyata ujian demi ujian sebagai ekspresi yang unik dari Allah tatkala Allah mencintai hamba-hambanya. Dalam hadis Rasul bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum." Ketika Allah cinta terhadap hambanya, pasti Allah akan memuji mereka. Cek seorang Allah teh lamun muji orang, hartosna orang diangkat ke Allah. Tidak ada ujian satupun yang kita rasakan melainkan itu kebaikan dari Allah. Walaupun kita rasakan itu pahit, kita rasakan itu pedih, tetapi itulah ekspresi yang unik ketika Allah mengungkapkan cinta untuk hambanya dengan sebuah ibtalahum, ujian demi ujian. Yang kedua, bahwa ujian yang begitu berat untuk Nabi Ibrahim, dikala itu harus menyembelih putranya sendiri. Di sini menggambarkan Nabi Ibrahim mesti mengorbankan cinta terhadap anaknya sendiri demi meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai misil dan ibrah buat kita. Objek apapun yang kita cintai dalam kehidupan, Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinun tardawnaha." Ada 8 objek yang menjadi fitrah manusia, dijadikan tumpuan rasa cinta selama manusia hidup. Pertama orang tua, kedua anak, ketiga adalah saudara, keempat istri, yang kelima keluarga, lalu harta, bisnis, dan juga tempat tinggal. 8 objek tersebut sebagai objek tumpuan orang menjadi mencurahkan rasa cintanya dalam kehidupan. Tetapi dalam ayat tersebut Allah mengingatkan, andaikan 8 objek tadi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, lebih kita cintai dibandingkan Allah, Rasul, dan perjuangan, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah kehancuran. Disinilah ada ibrah dan pelajaran yang berharga buat kita. Secinta apapun kita terhadap keluarga, secinta apapun kita terhadap harta benda, harus kita kelola berdasarkan cinta-cinta yang menyebabkan turunnya cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat terhadap kondisi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, maka ibrah itu kita rasakan, sembelihlah sifat kekikiran yang ada dalam diri kita, sembelihlah sikap keangkuhan yang ada dalam diri kita, sembelihlah setiap kecongkakan yang tidak pantas berada dalam diri manusia. Karena mengapa? Semua itu jangan sampai memalingkan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andaikan ini ujian dulu tidak diganti oleh Allah dengan satu sembelihan yang besar berupa binatang, yakni kambing yang sangat besar, seperti apakah kelak nasib daripada putra-putra kita yang harus kita rela untuk menyembelihnya? Disinilah hikmah di balik ujian. Ternyata Allah hendak menguji sejauh mana nilai ketakwaan dan keimanan yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3,5 juta, satu saham untuk kita korbankan demi kurban mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada satupun helai bulu rambut yang jatuh kepada tanah pada hari Idul Adha. Tetesan darah yang keluar dari hewan-hewan yang kita sembelih, melainkan di situ ada butir-butir kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti kepasrahan kita meraih cinta darinya, mengorbankan rasa cinta kita terhadap harta, mengorbankan rasa cinta kita terhadap benda. Semua kita lakukan semata-mata
mencari cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong, kebaikan itu jangan sampai tertumpu hanya kepada si kurban saja. Surga bukan hanya dimiliki oleh para pengkurban. Karena di waktu sekarang, siapapun tidak boleh ada yang nganggur. Sekarang tidak boleh ada yang diam. Kalau orang-orang yang kurban mengorbankan hartanya, rasa cinta yang terhadap benda, coba kita korbankan kesenangan kita waktu yang luang, kesenangan kita untuk mencurahkan tenaga demi membantu saudara-saudara kita yang melaksanakan Idul Kurban. Rasulullah SAW ketika hendak menyembelih seekor kambing, maka sahabat maju ke hadapan Rasulullah, alayya dabkuha, biarkan wahai Rasulullah, dirikulah yang menyembelih. Karena sahabat itu tidak mau kehilangan amal soleh. Lantas maju lagi seorang ke hadapan Rasulullah, alayya salbuha, wahai Rasulullah, diamkan kambing itu, biarkan serahkan mengulitinya kepada diri saya. Maka sahabat yang pertama sudah punya kebaikan menyembelih, yang kedua sudah punya kebaikan menguliti. Lantas sahabat yang lain termotivasi ingin punya kebaikan yang sama. Ya Rasulullah, alayya tabhuha, biarkan untuk memasak kambing itu yang telah dikulit dan disembelih, serahkan semua itu kepada diri. Ketika Rasulullah memandang komunikasi yang sangat indah di hadapan beliau, begitu semangat orang ingin berbuat kebaikan di hadapan Allah dan Rasul, ternyata Rasul sebagai pemimpin yang bijaksana gak mau kehilangan dari kebaikan di hadapan para sahabat. Andaikan kamu sudah punya kebaikan menyembelih, si Anu sudah punya kebaikan menguliti, dan dia sudah punya kebaikan memasak, alayya bijamil khatab, kata Nabi, biarkan pasrahkan kepada diriku yang mencari kayu bakarnya. Disinilah perlu kita tekankan, ibrah, mencoba belajar mengorbankan setiap apapun yang kita cintai. Apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu harta, apakah itu waktu yang luang, demi meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolonglah orang-orang yang kurban, tolonglah para mudhahi agar sempurna ibadah mereka. Tolong bantulah dengan semangat karena syiar Islam, semangat karena menghidupkan syiar Islam, semata-mata meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul pernah bersabda, tidak ada satupun amal yang dicintai di waktu hari nahar melainkan mengecorkan darah dari hewan kurban. Jutaan, mungkin miliaran hewan kurban menjadi korban. Tetapi disitulah menjadi hikmah bagi kita agar kita kurban, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hewan itu tidak dihisab, sedangkan kita lah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ikhwatul iman, a'idin a'idat rahimakumullah, khatib hendak menyimpulkan dari apa yang dipaparkan tadi terkait sejarah bagaimana beratnya ujian yang dirasakan Nabi Ibrahim. Kedua, ujian merupakan ekspresi cinta Allah terhadap hamba. Ketiga, tidak ada ujian melainkan bernilai kebaikan. Yang keempat, bahwa bagi kita harus bisa menyembelih kepikiran dan kesombongan demi meraih cinta dari Allah. Dan pada akhirnya semua itu harus menjadi peluang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikhwatul iman rahimakumullah, pengorbanan kita semata-mata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita keluarkan, kita sisihkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tiket yang sah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang pada saat sekarang belum diberikan izin karena kesempitan harta, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menuturkan dan mengikuti amal-amal yang soleh berupa ibadah kurban di tahun-tahun berikutnya. Dan tenaga kita
pikiran kita, jasa keahlian kita di saat ini pergunakanlah untuk membantu saudara kita dalam pengurusan hewan kurban agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.